Halo guys, di video kali ini saya akan kembali merakit sebuah PC gaming low budget. Budgetnya cuma 3 jutaan aja. Tentu saja dengan budget mepet segitu nggak mungkin ya kita berharap semuanya ini bisa pakai parts baru atau parts kekinian. Pasti sebagian masih pakai parts bekas dan speknya agak-agak jadul. Nggak masalah, yang penting semuanya bisa work fine dan target gaming kita terpenuhi. Di sini saya memakai prosesor dari Intel Core i5 generasi ke-6. Yakni i5 6400 yang menurut saya saat ini udah mulai worth untuk dibeli karena harganya udah turun kalau dibandingkan tahun lalu. Oke lah, mungkin secara multi-core performance, Core i5 generasi 6 ini masih kalah dengan Core i7 generasi ketiga sekalipun. Tapi soal single core performance, Core i5 Gen 6 ini masih jauh di atasnya guys. Jadi menurut saya sih lebih cocok dipakai buat gaming ya. Motherboardnya pun saya juga beli bekas guys. Ini adalah Gigabyte GA-H110M Gaming 3. Motherboard keren yang kata sellernya sih semuanya normal. Dan setelah saya tes memang normal, sayangnya cuma unit only. Dan paling nggak saya tetap mendapatkan backplate atau IO shield-nya ini. Jadi kalian kalau beli motherboard bekas jangan lupa tanyakan backplate atau IO shield bawaan motherboard. Supaya nanti bagian belakang casing nggak kelihatan bolong. Sama satu lagi nih guys. Bawaan dari motherboard baru juga ini adalah seutas kabel SATA. Kenapa saya butuh kabel SATA? Ya karena motherboard ini belum support SSD M.2 NVMe. Jadi mau nggak mau saya pakai SSD SATA. Di sini SSD yang saya pakai dari tim Group atau tim Elite GX2. Ini saya beli baru, kapasitasnya 256 GB dan jadi satu-satunya storage di PC ini. Karena PC ini nanti dibangun dengan asumsi game-gamenya bakalan diinstal atau ditaruh di harddisk eksternal. Jadi nggak pakai harddisk internal ya untuk storage gamenya. Sedangkan yang di sini cuman Windows dan aplikasi-aplikasi basic aja. Nah, di depannya lagi ini ada CPU cooler. Karena tadi saya beli prosesornya unit only juga, nggak include dengan cooler atau fan. Jadi saya sekalian beli yang aftermarket, bukan beli yang bawaan Intel. Biar kelihatan keren sedikit. Ini cooler tower dari brand Seasonic, nggak tahu beneran Seasonic atau bukan, yang jelas labelnya Seasonic sih. Oke, lanjut lagi. Di sini saya memakai RAM. Dan RAM yang saya pakai ini warnanya merah supaya match dengan slot yang ada di motherboardnya. Dari brand tim Elite. Ini saya beli baru. DDR4 tentu saja. 16 GB satu keping 2666 MHz. Saya memakai 16 GB satu keping supaya siapa tahu nanti kita masih mau atau butuh mengupgrade supaya lebih gampang daripada kalau kita beli 8x2. Nantinya kalau kita mau upgrade udah nggak bisa, harus ganti RAM, harus jual RAM yang sebelumnya. Jadi mending saya pakai single channel aja, 16 GB satu keping dulu. Nantinya kalau mau di upgrade jadi 32 GB masih bisa. Nah, untuk power host dari sebuah PC gaming, ini di depan saya ada VGA card dari brand Asus GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 yang menurut saya udah cukup bandel lah. Ini VGA card nggak ada matinya ya, dari zaman dulu. Masih berumur panjang, banyak yang pakai. Untuk beberapa game AAA pun masih mumpuni, walaupun settingnya mungkin nggak bisa maksimal. Tapi paling nggak kalian bisa memainkan hampir semua game dengan lancar di VGA card yang satu ini. Dan plusnya lagi tentu saja ngirit daya, nggak perlu pakai pin power tambahan. Karena itu saya di sini memakai power supply yang nggak jelek juga sih, tapi juga nggak yang bagus-bagus banget. Ini adalah Aerocool United Power 500 Watt yang udah pernah saya review. Menurut saya power supply yang satu ini cukup bagus dan udah cukup banget lah untuk spesifikasi PC yang akan saya rakit ini. Terus di sebelah belakang power supply ini juga ada 2 buah fan casing. Saya beli bekas dari Cube Gaming, ini brandnya. Nggak tahu, ini sepertinya juga copotan dari casing ya. Cuma 15.000 satu fan, dan saya juga dikasih gratisan bautnya. Tentu saja, karena kalau nggak ada bautnya gimana masangnya ya. Kenapa saya harus beli fan? Karena casing yang saya pakai ini adalah casing Segotep Prime D yang memang nggak include fan casing sama sekali. Ini casing only yang kualitasnya lumayan. Dia pakai side cover akrilik dengan cover depan polos, tapi masih ada intake di bagian sampingnya. Jadi nanti fan ini satu akan saya pasang di depan sebagai intake dan satu lagi di belakang sebagai exhaust. Udah itu aja untuk memperlancar airflow di dalam casing. Oke, jadi mungkin gitu aja, langsung aja ya kita sekarang merakit PC ini.
Dan karena ini bukan tutorial, jadi nanti saya percepat aja ya video merakitnya. Kita seperti biasa mulai dari motherboard dulu. Oke, fan sudah nyala, semua berputar normal, RBG nyala, berarti PC rakitan ini sukses untuk menyala dan hidup. Nanti tinggal saya coba tes display, dicolokin ke monitor ya. Cuman tadi ada sedikit kesalahan saya dalam mencolokkan kabel front panel. Ini saya kebalik guys, jadi ini tadi tombol reset ini justru yang jadi tombol power. Untuk tombol powernya yang jadi tombol reset. Nah, ini cuman kebalik aja sih, nanti akan saya perbaiki. Dan untuk kabel manajemen juga nanti akan saya rapikan sendiri off the record, karena pasti membosankan ya melihat saya merapikan kabel. Untuk airflow,
Kalian kalau bertanya-tanya, Bang, ini apa nggak lebih bagus fan depan ditaruh di atas supaya bisa sejajar langsung ditarik exhaust ke belakang? Menurut saya sih lebih bagus seperti ini ya. Ini lebih even atau lebih inilah terpenuhi airflow-nya karena dia ditarik dari depan di bagian bawah supaya bisa meniup bagian dalam cover power supply ini sendiri. Juga bisa meniup bagian VGA ini sehingga udara panas yang di bawah ini nggak muter di bawah aja. Bisa juga ketiup naik ke atas, dipaksa ke atas, kemudian disedot oleh fan exhaust yang ada di sini. Kecuali kalau kalian mau menambahkan 2 fan lagi, supaya jadi config 2 intake, 2 exhaust, itu nggak masalah. 2 di depan, dan ini ditambah lagi 1 di atas. Nah, jadi sekian aja. Saya nanti akan merapikan ini dulu ya, kabel manajemen, install Windows, install games, dan nanti kita akan tes gaming di PC yang satu ini. Singkat cerita, ini kabel manajemen sudah selesai. Bagian belakang sih nggak rapi-rapi amat ya, tapi yang penting nggak terlalu semrawut. Yang penting adalah tampak depannya ini guys, harus terlihat rapi dan clean. List dan total pembelian parts untuk PC rakitan kali ini saya tulis di video ya, kalian bisa baca sendiri. Sebelum bisa dipakai, tentu saja saya harus menginstall Windows ke PC ini. Nanti beserta driver dari Windows Update dan beberapa aplikasi basic untuk tes. Pertama-tama kita cek dulu konsumsi daya listrik PC rakitan ini. Saat idle di Windows, PC ini menarik daya listrik di stop kontak dengan kisaran 35 watt. Sedangkan saat kondisi full load di mana CPU dan GPU berjalan 100% bersamaan, PC ini pun masih tergolong irit guys. Cuma ada di kisaran 135-an watt. Kalau untuk gaming jarang ya kondisi full load 100% bebarengan begini. Paling tarikan daya saat gaming cuma di kisaran 100-120 watt. Hasil skor untuk Cinebench R20 Prosi Core i5 6400 ini mendapatkan 1147, di mana ini skor yang cukup lumayan lah buat editing dan rendering video ringan. Sedangkan untuk VGA card-nya GTX 1050 Ti di Unigine Heaven Benchmark dengan preset ekstrim bisa mendapatkan FPS 47,1 dengan skor 1185, yang mana merupakan skor yang cukup baik dan mumpuni untuk dipakai main game kekinian di resolusi Full HD. Skor 3D Mark Time Spy Extreme di PC ini pun memperlihatkan angka yang termasuk balance antara grafis skor dan CPU skor. Jadi seharusnya PC ini bebas bottleneck ya, atau misal pun ada di kasus atau setting tertentu, pasti sangat minim. Kita langsung cus ke gaming test singkat, dan pertama-tama saya coba main PUBG dengan resolusi Full HD dan setting grafisnya high. Di sini kita mendapatkan FPS yang cukup playable, walaupun kalau di rata-rata mungkin cuma 40-50-an. Tapi kadang drop sampai di bawah 30 FPS tergantung scene. Menurut saya sih masih oke lah ya. Reminder aja, ini setting grafisnya high. Di video lalu ada yang request tes PC Kirihore untuk Monster Hunter Rise. Karena saya nggak punya gamenya, ini saya pinjem akun Mbak Lia. Resolusinya Full HD dengan setting grafis high. Oke, mungkin FPS-nya memang agak kurang, dan gameplaynya jadi kurang smooth. Tapi paling nggak masih stabil lah, bebas patah-patah dan minim FPS drop. Sekali lagi, reminder, ini settingnya high. Dengan setting lebih rendah, pasti bisa dapetin FPS yang jauh lebih tinggi, guys. Nier Automata, jangan kelewat nih. Walaupun sudah agak jadul, tapi ini dulu salah satu game favorit saya ya. Resolusinya sama, tapi preset grafis saya buat medium. Dengan setting seperti ini, keseksian tubi masih bisa terlihat jelas. Maksud saya adalah grafisnya masih bisa dinikmati guys. Masih detail dan keren, dan FPS-nya pun tergolong oke. Walaupun cuma 40-an, tapi bebas patah-patah dan nggak ada drop FPS yang berarti. Gameplaynya nyaman. Terakhir kita coba menjalankan game favorit sejuta umat, GTA 5. Resolusinya masih sama, setting grafisnya entahlah ini high atau very high. Bawaan default dari game, kalian lihat sendiri.
Hasilnya PC rakitan ini mampu menjalankan game di setting ini dengan sangat lancar. No komplain lah, bebas patah-patah dan bebas FPS drop. Selain itu in-game FPS-nya juga rata-rata in-game FPS-nya juga di atas 60 dengan kualitas grafis yang juga bisa dinikmati. Nah, jadi sekian aja ya video PC rakitan budget 3 jutaan yang kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.